Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi Disdik Jabar? Saya Rofi Akbar. Sekarang selamat datang di channel Sapa Disdik ya, YouTube-nya Disdik Jabar. Dan untuk kali ini, episode kali ini akan kita bahas mengenai flip classroom. Jadi apa dan bagaimana, baik secara teoritis maupun secara filosofis tentunya. Mudah-mudahan flip classroom ini juga menjadi sebuah cara ya untuk biar sekolah ini, belajar ini biar lebih tadi transfer knowledge-nya lebih fleksibel lagi dan kualitas hasil belajar lebih meningkat. Dan di studio saya tidak sendiri tentunya, sudah ada narasumber yang sangat ciamik. Dan di studio sudah hadir tentunya narasumber yang sangat kompeten untuk menjelaskan tentang flip classroom ini. Sudah hadir di studio Bapak Dr. Eli Sudya Permana. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Kang. Baik. Bapak Eli ini selain akademisi dosen di UPI juga Bapak juga di tim akselerasi program unggulan Jawa Barat Pak ya, untuk tim pendamping program unggulan Gubernur. Program pendamping. Dan sekarang kita ngobrol tentang flip classroom nih Pak ya. Tapi sebelum saya masuk ke flip classroomnya, baik secara teoritis ataupun filosofis, ini ada pertanyaan Pak. Apakah betul memang capaian belajar siswa ini memang belum di standar yang minimal atau bagaimana? Bapak melihat background-nya dulu nih. Ya, kalau kita lihat dari ukuran yang ada ya, PR-nya memang masih banyak. Sekarang ini kan ada pantauan melalui AKM misalnya, bagaimana numerasi, literasi anak-anak kita, bagaimana karakter anak kita di berbagai daerah dan di berbagai sekolah sangat variasi, tetapi sebagian besar mungkin masih harus didorong lebih kuat lagi lah ya. Tapi overall bagaimana Pak? Kemajuan pasti ada ya, saya kira. Tapi kemajuan ini kan beriringan juga dengan kemajuan zaman, kemajuan orang lain. Nah, posisi ini yang harus kita melakukan lompatan barangkali ya. Nah, apalagi di zaman apa disebutnya 4.0 di era internet ini. Tapi juga kan keadaannya masih ada beberapa wilayah atau mungkin sekolah-sekolah yang belum optimal kan. Nah, ini strateginya bagaimana nih Pak untuk menyempitkan gap itu? Ya, saya kira transformasi pendidikan, pembelajaran ini harus dilakukan ya oleh semua kita, baik dari sisi policy pemerintah maupun dari sisi penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan. Apakah dia pemimpinnya, kepala sekolah pendidikan atau lebih-lebih guru sebagai pelaku utama ya. Nah, oleh karena itu salah satu transformasi yang sudah banyak dilakukan orang di dunia sana dan hasil risetnya berhasil adalah membalikan kelas gitu. Jadi flip classroom ini kan sebetulnya sederhananya membalikan kelas. Jadi artinya akar permasalahan pendidikan apakah tadi bisa dibilang dua tadi Pak, dari sisi policy dan di tataran teknis di satuan pendidikannya? Ya, karena kan di tingkat teknis tentu terkait dengan kompetensi guru ya. Kompetensi yang harus terus beradaptasi dengan tuntutan perkembangan di mana anak ini akan kita lahirkan. Kan ini anak-anak yang kita hadapi sekarang kan akan lahir berkontribusi pada kehidupan zaman ini sebagai anak, tapi zaman ke depan yang lebih maju lagi sebagai pemangku kepentingan utama. Nah, dari sisi kebijakan, kalau kebijakannya tidak melindungi juga perubahan yang dilakukan oleh guru ke arah positif, ya juga masalah kan gitu. Betul, sepakat Pak. Nah, sekarang kita langsung bergeser aja nih Pak ke flip classroom tadi. Jadi kan kita udah mengetahui nih permasalahannya itu gitu kan ya. Nah, sebetulnya boleh dijelasin dulu nggak Pak secara teoritisnya, filosofisnya flip classroom itu apa nih Pak? Konsep dasarnya tadi membalik ya, membalikkan kelas. Nah, apa yang harus dibalikan? Nah, kita melihat cara-cara lama itu kelas itu dikuasai oleh guru. Gitu kan. Satu arah itu. Ya, jadi satu arah gurunya. Yang kedua lebih berfokus pada kepentingan guru. Guru itu punya kepentingan, saya hari ini mengajar ini harus tuntas. Padahal kan mengajar tuntas hari ini kepentingannya untuk anak. Apakah anaknya tuntas belajar? Mengerti nggak gitu, paham nggak? Makanya sering disebut flip classroom ini harus berorientasi pada anak. Siswa jadi fokus. Jadi student center gitu ya.
Student center itu artinya anak menjadi pelaku utama. Itu tujuannya untuk menyeimbangkan situasi PBM tadi ya, proses belajar mengajar. Bukan sekedar prosesnya, tapi kan keberhasilan pendidikan itu ujungnya harus pada anak, bukan keberhasilan guru. Kalau keberhasilan guru mah sebagai PNS aja gitu, dia ngajar gitu kan tiap hari gitu. Tapi kan semua upaya itu ujungnya pendidikan itu harus dilihat anaknya ini punya kompetensi yang diharapkan atau enggak. Mau Pak Presiden, mau Pak Menteri, sampai ke guru, ukuran dia berhasil pendidikan kita adalah kalau anak-anaknya kompeten sesuai dengan kehidupan yang menjadi tantangan. Jadi kalau memang tadi secara teoritis atau filosofisnya flip classroom itu dibalik Pak ya gitu ya. Berarti artinya si anak juga diberi kebebasan untuk menggali informasi. Ya, dia itu. Jadi makanya secara filosofis kita harus melihat anak ini sebagai manusia, sama dengan gurunya. Jadi bukan gurunya adalah dewa, muridnya adalah tabung kosong yang harus diisi gitu. Betul. Ini kan searah ini karena pandangan tentang anak. Kalau kita memandang anak itu, dia kan masih kecil, dia belum berisi, maka kita isi. Itu pandangan guru. Ini pandangan konvensional. Sehingga guru lalu, saya tugasnya mengisi anak. Betul, Pak. Kenapa sekarang kemudian lebih ditemukan berhasil ketika anak diberi ruang? Karena hari ini banyak sumber-sumber belajar selain guru yang mudah diakses oleh anak. Zaman saya mau nonton TV harus 3 km ke desa. Malas kan? Ya, paling tahu itu nanti dunia dalam berita jam 7 itu laporan khusus. Kalau sekarang setiap detik anak yang sudah berhubungan dengan gadget itu berhubungan dengan informasi baru, dengan dia mau tahu apa, dia bisa searching pengetahuan apa. Nah, untuk flip classroom ini di Jawa Barat, apa sudah dimulai atau ada semacam pilot project atau bagaimana Pak? Ya, sekarang ini kita mungkin banyak teman-teman guru yang sudah melakukan ya. Gitu. Pengalaman kemarin kita cuma secara terstruktur Dinas Pendidikan baru memulai tahun kemarin untuk mencobakan di 3 sekolah di Kota Bandung supaya kita bisa melihat bagaimana tingkat penerimaan guru, sekolah, juga kesiapan siswa, karena tentu ada hal-hal yang secara teknis mungkin perlu diperhatikan dan gitu. Contoh konkretnya tuh gimana sih Pak? Artinya apakah sekolah harus menyiapkan platform tertentu atau materi apa gitu? Konkretnya seperti apa nih Pak? Sebetulnya enggak ya. Konkretnya kan gini. Tadi dibalik. Jadi kalau selama ini anak datang ke kelas itu memang dengan pikiran kosong akan menunggu informasi yang diberikan oleh guru. Sekarang anak datang ke kelas itu harus sudah berisi. Tapi isinya ditentukan oleh guru. Tentu guru harus memberikan arahan kan. Nah, arahannya bisa dia produk sendiri. Si gurunya produk bisa LMS, bisa video yang sampaikan. Tapi sekarang kan kadang-kadang saya lihat kalau kalian nggak bisa nyari aja lah. Di berbagai channel kan banyak gitu ya. Tinggal tugasnya pada anak-anak minggu depan kita akan bicara tentang Pitagoras. Kamu cari searching di Google, searching di platform yang lain. Terus kamu diskusi di rumah kalau ada dengan saudara, kakak, dengan ibu. Nanti minggu depan kita diskusikan sama saya, apa gitu ya. Jadi datang ke sekolah itu. Nah, itu dibalik pertama tuh ya, dibalik. Jadi dibalik belajar bukan hanya di ruang kelas, tapi juga di mana dia di rumah juga belajar. Jadi artinya guru atau sekolah tidak mengarahkan siswa nanti ambil bacanya di channel tertentu nggak, dibebaskan Pak ya? Iya, kan kita sekarang melihat perkembangan pengetahuan yang berbeda itu pasti terjadi di mana-mana. Jadi nggak ada kebenaran itu hanya ada yang pada yang diyakini benar. Biasanya itu pengetahuan agama. Saya sebagai orang Islam, absolut ya oleh dirinya. Walaupun oleh orang lain yang tidak seagama kan tidak dianggap benar. Nah, perbedaan seperti ini sekarang dengan cara ini kan akan dimiliki oleh mereka. Bisa jadi dia membaca 2-3 sumber, ada perbedaan. Nah, disitulah justru dia mencatat. Saya akan tanya nanti ke guru. Justru terjadi diskusi Pak ya. Disitulah bahan diskusinya di kelas. Gitu. Jadi kalau misalnya satu kelas sepakat murid-muridnya dan guru terus sepakat, berarti objektif yang punya murid. Ya, artinya ada pengetahuan yang lebih kuat referensinya kan gitu. Artinya sesederhana itu, artinya bahwa guru mengarahkan siswa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dimanapun yang bisa kalian ambil. Nanti minggu depan ketemu saya diskusikan. Berarti guru juga harus mengisi juga Pak ya. Ya, prakteknya seperti sederhana ya.
Tapi dari pengalaman saya mengajak teman-teman guru mengamati itu, ini perlu sikap mental dari guru sendiri. Sikap mental. Ya, jadi keyakinan pertama tadi memandang anak sebagai manusia yang oleh Yang Maha Pencipta diberikan potensi yang sama dengan guru. Ya. Kan sama, kita diberi otak nih. Nah, dan kita nggak tahu kapasitasnya seperti apa. Kata para teori otak katanya bermiliar-miliar neuron setiap hari bereaksi. Tera-tera giga di sini. Iya. Nah, itu asumsi pertama. Jadi bukan seperti tong kosong gitu ya, bolong. Dulu kan ada gambar otaknya kosong gitu. Diisi aja gitu. Kalau sekarang gambar otak di buku kan kelihatan limbiknya, kemudian neuron-neuron. Nah, ini pengetahuan juga ilmu baru ya di ilmu otak, saya kira sebagai penjelas meyakinkan guru bahwa anak ini luar biasa. Dan kita bisa melihat fakta, ada anak-anak yang tiba-tiba kemarin misalnya dari mana ya, dari NTT ya, yang matematiknya luar biasa. Oh iya. Nah, kata kan, kita mungkin berpikir, oh NTT kok mestinya di Bandung dong, gitu kan. Nggak seperti itu, gitu, nggak ada potensi. Betul. Dulu yang meninggal kan ada anak berapa 14 bahasa di Maluku. Iya. Gitu. Mana yang terbaru ini Pak, yang nggak keterima di lokal, terima di luar. Iya. Jadi itu memperlihatkan bahwa semua orang punya potensi, tergantung lingkungan belajarnya memberikan ruang gerak nggak pada mereka. Nah, secara teoritis Pak, apa yang harus disediakan oleh sekolah misalnya, atau disiapkan oleh kepala sekolah, guru, dan sivitas sekolah itu untuk ya biar konsep flip classroom ini bisa diterapkan di satuan pendidikan? Minimal apa saja yang mereka harus lakukan? Pertama, kalau saya sih merubah pandangan tadi ya, itu yang paling penting. Baik. Karena kalau sudah merubah pandangan, baru kita, kalau saya melakukan itu butuh apa ya? Nah, butuh kompetensi saya ditingkatkan. Karena kan tadi memberi bahan. Kalau guru tidak tahu bahwa sumber-sumber bahan sekarang banyak, saya nggak tahu apakah ada guru seperti ini gitu ya, bahwa anak mah harus dari saya gitu. Padahal anak sekarang tuh udah lebih pintar dari kita. Betul. Gitu. Saya kalau kayak taunya googling, anak saya sudah pakai apa. Gitu. Betul. Sama Pak. Jadi ini berarti dia harus punya keterampilan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi jangan berbasis buku yang harus buku yang dicetak untuk sekolah. Kalau dulu kan begitu. Bukunya paket. Buku paket. Nah, sekarang buku paket itu kan standar materi saja, bukan menjadi satu-satunya sumber, termasuk gurunya. Pak, ini saya mau tanya. Kalau flip classroom, andaikan memang jalan ya di Jabar lah minimal, ada potensi nggak bahwa kita bersekolah ini jadi lebih fleksibel kan Pak? Ya. Dari sisi waktu, hari, jam, dan seterusnya. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah nanti sistem kerja yang 9 to 5 bagi PNS-nya, ASN-nya, nah itu bagaimana Pak? Nah itu tadi, ini kan aspek kebijakan ya. Aspek kebijakan, polisi tadi Pak ya. Kebijakannya mendukung nggak ke sini. Iya. Nah, ini yang tunggu-tungguan Pak. Iya. Nah memang hambatannya di situ ya, terutama untuk guru-guru yang PNS. Makanya kita bisa melihat kenapa banyak sekolah swasta kok lebih progresif. Ya kan? Orang sering mengatakan, wah Pak modalnya gede, gedungnya bagus. Tapi kalau gurunya nggak bagus kan pasti juga nggak diminati oleh masyarakat. Infrastruktur itu nomor 2 atau 3 ya? Iya. Nah temuan saya adalah teman-teman guru ini dia lebih punya ruang gerak. Tidak serba kesini salah gitu ya. Iya. Jadi bisa didiskusikan karena pendek jaraknya antara guru dengan kepala sekolah dengan yayasan sebagai punya otoritas. Iya. Kalau PNS kan ada dinas, ada kementerian gitu ya. Ya, nanti betul. Ada ketakutan tidak naik pangkat. Kalau di swasta itu takut kalau dikeluarkan aja nggak kepake. Tapi organisasinya lebih liquid ya. Ya, itu. Jadi ruang gerak kreativitas. Saya pernah bukan membandingkan, bertanya aja. Kamu dari mana? Dari UPI misalnya. Teman saya ada Pak di SD itu di negeri. Dia mah Pak dulunya katanya cum laude, saya mah enggak gitu. Oh gitu. Tapi kok perilakunya jadi lebih kreatif yang tidak gitu. Karena dia ada dalam lingkungan yang memungkinkan dia untuk berkreasi dan di situ didorong. Yang satu banyak kebingungannya. Jadi kenapa enggak dilakukan? Saya takut dianggap salah Pak karena ini dari dokumen yang ada dari Jakarta begini misalnya. Itu sikap mental kan. Sikap mental. Oh iya. Nah, tapi ini kan memang terkait dengan sistem penilaian dan lain-lain. Berarti PR terbesarnya memang mindset
satuan mindset, pendidikannya, ya, mindset gurunya, kemudian sistem kebijakannya yang memberi ruang. Yang tadi itu, kalau guru melayani konsultasi di luar jam sekolah itu dihitung kerja enggak gitu. Nah, itu kan kalau gini anak dikasih tugas, kamu baca Pitagoras untuk minggu depan, tiba-tiba abis maghrib dia WA, Bu, saya sudah menemukan 3 sumber. Tapi beda-beda gimana? Paling nggak dia jawab, oh iya nanti kita diskusikan di kelas. Gitu. Oh di jam 7 nih. Tapi kalau 40 orang nanya, berarti kan dia harus meninggalkan suami, anak di lingkungan rumahnya. Kan dia bekerja artinya. Nah, apakah ini dianggap diapresiasi sebagai sebuah kinerja? Nah itu ini perkembangan. Lagi-lagi soal policy, Pak ya. Nanti policy berikutnya gitu ya. Kemudian selain mindset apa lagi, Pak? Nah yang kedua tentu kompetensinya. Itu kompetensi. Misalnya dia tadi searching, kayaknya nggak ada yang bagus nih, berarti kan harus bisa buat sendiri ya. Buat bahan, buat LMS. Itu paradoknya internet ya, kalau nggak tahu keyword bingung. Katanya ada semua di internet, itu pas buka Google, namanya. Jadi harus betul-betul punya kompetensi untuk memanfaatkan teknologi, baik untuk tadi mencari bahan, atau kalau bisa untuk memproduksi bahan. Gitu, bahan yang dia menganggap lebih nyaman dan akan kan dia lebih seorang guru itu yang lebih tahu tentang muridnya. Betul. Tidak selamanya guru di sekolah ini hebat, belum tentu dipindah ke sekolah lain karena ada culture anak yang berbeda. Betul. Apalagi kota desa misalnya atau favorit yang tidak favorit itu kan suatu suasana yang mungkin dia harus berkreasi. Berarti harus disiapkan ada reformasi mindset kali ya. Kemudian kompetensi guru dan seterusnya. Ada lagi Pak yang perlu disiapkan oleh sekolah? Yang oleh sekolah terkait itu flip classroom. Termasuk juga menyiapkan kesiapan anak. Kan banyak dari kemarin kita mencoba itu ada lupa anak-anaknya tuh masih balem lah, nggak ngomong gitu. Masih pasif kali pasif ya. Berarti kan kreativitas guru untuk memotivasi terus anak itu berbagai cara harus ditempuh. Nah ini kan tentu kepala sekolah harus menyiapkan guru ini. Nah sementara guru kita juga kan bervariasi. Aya nu resep berinovasi anak. Tiba lagi cukup kan gitu. Ini mah budak nawe cenah kan gitu selalu gitu. Tapi dari sisi polisinya upgrading skill jadi upscaling atau rescaling guru ini sedang terus dilakukan tentu Pak ya. Kalau lihat kebijakan nasional itu sekarang kan ada platform PMM ya. Platform Merdeka Mengajar. Itu menyediakan berbagai best practice dari guru, sekolah dari mana-mana masuk di situ dan guru akses. Jadi guru bisa akses ke sana. Ya, karena dalam zaman teknologi ini kalau masih menunggu penataran, ada diundang. Nanti nggak lebih cepat dengan apa yang tersaji di platform-platform ini, kan gitu. Betul. Ya, saya kemarin baru belajar ChatGPT. Sudah datang lagi Kang, ini ada lagi. Malah jadi bingung sendiri, apa nih gitu kan gitu. Betul, tapi artinya ya pemerintah sudah menyediakan ya. Sudah ada transformasi juga menyediakan gitu ya, membiasakan guru-guru itu berhubungan dengan teknologi. Kalaupun misalnya di suatu daerah atau tempat atau sekolah belum ada infrastruktur memadai, masih bisa nggak flip classroom ini dilakukan? Bisa manual kan? Manual gitu. Ya kan ada buku kerja. Cuma tinggal meminitnya tadi membalik bahwa membiasakan anak-anak diberikan kesempatan belajar sebelum dia belajar bersamanya di dalam kelas. Dan kelasnya dirubah dari tadinya satu arah menjadi anak lebih banyak membicarakan, guru memfasilitasi diskusi dan menguatkan hasil diskusinya. Gitu. Artinya tidak ada alasan ketika guru atau sekolah nggak punya infrastruktur, kurang nih. Sebenarnya nggak bisa. Makanya saya mulai tadi sikap mentalnya dulu, pandangan tentang anak, pandangan tentang pendidikan. Karena kalau infrastruktur itu kan masalah yang lain. Artinya paling tidak kalau guru meren punya gadget dia lebih cepat lah gitu ya. Justru yang masalah nanti di perkotaan yang infrastruktur lengkap karena muridnya bisa lebih cepat banyak gitu. Referensinya. Ya kalau gurunya mandeg masalah. Cuma tahunya situs itu doang. Nah. Cuma satu website, sementara muridnya udah berbagai website. Terus sikap mentalnya tadi masih penguasa kan marah nanti. Enggak, ibu sudah baca ini yang benar. Betul, gitu kan gitu. Jadi dimonopoli benar salahnya. Jadi balik lagi kalau menurut saya itu tadi sikap mentalnya dulu bahwa sebagai guru dia bukan satu-satunya sumber belajar. Itu harus diyakini hari ini. Itu yang paling jadi kalau menurut saya ini cukup paling berat Pak ya. Mengubah mental itu kan berat. Disiplin belajar itu bukan anak mendengarkan dengan penuh hormat saja gitu kan.
tapi dia bertanya, mempertanyakan Iya. sesuatu itu adalah kita yakini itu adalah proses belajar Betul. anak. Jadi artinya resiprok Pak ya. Ya. Betul. Nah, kesiapan mental ini yang penting karena ini agak lama dulu kita tidak seperti itu, Iya. gitu kan gitu. Ini menyangkut kultur juga loh Pak. Iya, Ini gitu. budaya belajarnya kan harus Iya, dirombak betul. ya. Artinya jangan sampai permasalahan hanya karena infrastruktur yang tidak memadai, flip classroom-nya Terus tidak dimulai. wah, itu kan di barat. Kan kita sih biasa begitu ya. Makanya saya tidak pernah ngomong barat lah. Pokoknya coba balikan keadaan kelas itu menjadi yang berpusat pada anak. Itu aja. Gitu. Cukup lengkap dan cukup komprehensif dan mendalam nih Pak. Terakhir Pak, mungkin himbauan pesan-pesan untuk sekolah, murid mengenai flip classroom ini untuk sebagai penutup kita. Ya. Pertama saya kira mari kita berubah sesuai dengan keadaan ya. Baik. Karena keadaan ini memberikan ruang kesempatan kita untuk belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja sumbernya. Baik. Nah, ruang kelas jadikanlah tempat kita mendiskusikan sesuatu yang jadi persoalan. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator, feedback yang terjadi dari pelajaran yang dilakukan anak dan mungkin juga orang tua kan, karena orang tua juga nanti Pasti feedback kepada dilibatkan, pelibatan anak. orang Ya, tua pasti betul. ada. Ya. Nah ini, dan kita harus terbuka untuk itu. Kita membangun budaya baru. Budaya baru, jangan dianggap kelas itu adalah kekuasaan saya sebagai guru. Ya. Tidak boleh orang terlibat, termasuk anak-anak Benar yang ada salahnya di tidak dalam dimonopoli kelas. Pak ya. Iya. Saya kira itu. Mari Baik kita Pak Alin, belajar. terima kasih sekali sudah hadir di Sapa Disdik Pak ya. Dan Ya. buat warga Disdik tetap like, subscribe ya channel YouTube-nya Disdik Jabar. Dan nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik yang lain. Hatur nuhun Pak Ali. Sami-sami Kang, mohon mudah-mudahan Baik. ada manfaatnya. Dan saya Raffi Akbar, warga Disdik. Mohon pamit, sampai berjumpa lagi di Sapa Disdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.